Halo, Halo, halo Pak Nurkim. Sore, Pak Kim, sore. Saya panggilnya sore Pak atau Pak. Mas nih? Bebas bro juga boleh, panggil Oke nama bro, juga boleh. Bro aja kita ya, bro lebih aja enak lah ya. ya, biar enak lah ya. Yoi, lebih spiritnya lebih mantep tuh bro. Siap, 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 siap bro. Oke, Ya, gimana Bro kabarnya Nurkim. bro? Luar biasa, mantap. Oh mantap, Gimana oke. bro, kabarnya Bro Nur Hakim? Nama kita hampir sama ya, ada Kim-Kimnya juga ya. Iya, dikit-dikit nama. Oke, ini kan sesuai dengan temanya yang kita angkat kali ini. Bahasan Yes, kita ini mengenai pandangan sebenarnya mengenai dunia trading, terutama lebih ke trading forex ya bro ya. ya. Eh, Cuma ini dari dua sisi atau dua generasi yang berbeda. Ya kalau saya mewakilkan generasi generasi yang sudah lalu gitu kan. Waduh, Kalau Bro lebih Kim ini senior, kan senior. lebih generasi yang milenial gitu ya. Oke, nah kalau waktu di eranya saya ini Ya, kan untuk masalah trading forex, saya coba flashback dulu sedikit. Untuk masalah ya. trading forex ini kan memang bisa dikatakan masih agak trauma, dikatakan trauma iya, dikatakan orang nggak percaya lagi dengan yang namanya trading forex iya, seperti itu kan. Mm, Nah, mm, cuma memang waktu itu kan memang itu belum terlalu banyak contoh-contoh trader-trader yang sukses seperti itu kan di zamannya saya seperti itu. Nah, saya coba compare dengan kondisi Bro Kim yang saat ini mm. bisa dikatakan dengan milenial ya seperti itu. Nah, menurut pandangan Bro Kim Yun ini seperti apa mengenai perdagangan atau trading forex di saat ini seperti itu? Kalau di saat sekarang ya, Iya, saya sih sebenarnya memang nggak bisa terlalu relate kalau zaman dulu itu gimana situasi atau environment-nya ya perdagangan iya, forex ini kan. Nah, tapi kalau sekarang sebetulnya ya perdagangan forex ini sangat-sangat accessible menurut saya untuk semua orang lah ya. Nggak harus cuman generasi millennials, generasi Z juga bisa dan sebelum yang senior-senior kita juga bisa gitu. Kenapa? Ya karena kan sekarang udah semua informasi itu kan ada di sosial media, ada di Google, ada di YouTube, kita bisa belajar. Maksudnya udah akses untuk belajar itu udah gampang banget. Mungkin kalau dibandingin dulu agak ribet gitu ya, karena saya pun awal-awal mulai trading itu di tahun saya pertama kali mulai trading itu di 2015, bro. Jadi 2015 itu pun sebetulnya kalau mau cari kalau ngomongin forex gitu ya, itu masih sebenarnya masih cukup kurang se-booming sekarang lah. Ya iya, karena kalau sekarang tuh mungkin didorong karena kripto atau saham juga gitu ya. Jadi iya betul, orang pun mulai melirik trading forex gitu kan. Nah, jadi kalau zaman dulu tuh kalau buka YouTube itu cari trading itu ya dikit yang ngajar gitu kan. betul. Di zaman saya sekarang juga 2015 kemarin itu. Nah, jadi bahkan di saya berarti kalau tahun 2000 awal gitu kan saya nggak tahu gitu. Saya karena saya masih belum belum mulai masuk ke dunia gini gitu ya. Nah, itu tapi saya bayangin lebih susah lagi gitu kan. Nah, jadi wajar kalau dulu saya rasa memang wajar kalau memang orang masih close minded dengan trading forex. Nah, tapi kalau sekarang ya kita kan dari gadget kita udah bisa cari informasi tentang trading forex, trading apapun yang kita mau gitu kan. Nah, jadi udah lebih accessible sih. Udah lebih environment tuh udah jauh lebih baik gitu. Iya, betul. Oke. Hmm. Kembali lagi ke zamannya saya nih ya, zamannya saya. Waktu itu Ah, kan untuk media komunikasi atau handphone tepatnya, itu yes. kan mereka lebih ke pure untuk communication kan seperti itu kan. Beda Yes, dengan yang SMS. kondisi saat ini gitu kan. Iya. Dengan banyak seperti yang tadi Bro katakan ada untuk masalah media sosial lah, untuk masalah Ya. chatting lah, atau dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, Hmm. waktu generasi saya waktu itu kan sulit orang mempercayai kalau dari handphone itu bisa Hmm. menghasilkan sesuatu atau bisa katakan bisa menghasilkan dolar kan seperti itu kan. Ya. Nah, kalau generasi saat ini menurut Bro Kim itu seperti apa? Memandang dari sisi komunikasi atau seperti kayak smartphone seperti itu. Yes, Apakah memang yes. benar bisa menghasilkan atau memang sama seperti generasi saya atau seperti apa? Tentu kalau zaman sekarang ya dengan thanks to kemajuan teknologi, Hmm, kemajuan informasi gitu ya. ya, Ya jelas sekarang itu kita dari HP itu sebenarnya udah bisa make money. Bener-bener bisa make money. Literally dari HP doang bisa. Hanya butuh HP dan internet ya. hmm, Jadi kalau kita sekarang ngomongin trading ya, make money dari trading ya, forex ya tentu bisa gitu. Bahkan nggak cuma dari trading forex sebetulnya, kita ya dari HP bisa melakukan kayak bisnis online segala macam itu udah gampang gitu kan. Nah, jadi hmm, thanks to teknologi gitu. Kalau zaman dulu kan memang karena ya kita paling HP pakainya
ya HP Nokia dulu gitu-gitu ya bro ya. Betul, betul. Itu kan cuma buat SMS kan, SMS doang atau Ya, telepon gitu ya, atau paling main ular-ular itu dulu itu. ular-ular. Ular. Betul. Nah jadi kan itu akan sangat susah gitu untuk digunakan dengan untuk kegiatan mencari uang Ya, dari HP-nya gitu kan, karena keterbatasan teknologi. Nah kalau sekarang semua udah lengkap gitu, teknologi udah ada, koneksinya pun untuk kita menghubungkan kita dengan pasar uang, dengan pasar apapun yang ada di luar sana itu udah sangat cepat gitu. Kalau zaman dulu mungkin kalau kita trading, saya tuh pernah dengar cerita, jadi om saya juga dulu tuh trading juga gitu ya, trader di saham. ah, Jadi kalau zaman dulu tuh kata dia kalau mau beli atau jual saham tuh dia harus telepon brokernya dulu. oh ya, DQ Dia namanya harus ya. telepon, ya, nah dia telepon dulu baru dia minta Betul, betul. pialangnya untuk beli Bukan atau kita. jual posisi yang dia punya gitu. Nah, Ya, itu kan ribet tuh. Nelpon betul. dulu udah lama. Kalau kita kan sekarang tipe trading itu ngeliat bahkan menit gitu kan, lihat menit, 5 menit sekali, 15 menit sekali. Kalau kita tipe traders yang seperti itu, mau nelfon duluan keburu lari harganya gitu. Nah, itu Iya, dulu bisa kayak gitu ya karena teknologinya belum ada gitu. Nah, zaman sekarang ya kita tinggal bener-bener buka dari HP aplikasinya, pencet detik itu juga order kita langsung dapat gitu. Nah, betul. ya jadi sebetulnya udah nggak ada alasan sebetulnya untuk kita sekarang cari uang itu nggak cuma dari kerja konvensional menurut saya, tapi bisa dari bener-bener dari HP doang kita bisa make money. Oke. Terlebih dengan kondisi seperti ini ya, nggak bro ya? Kondisi Hmm, saat pandemi seperti ini kan pasti dituntut lebih banyak mayoritas ya aktivitas kita secara online kan seperti itu kan. Pasti sangat hmm, mendukung sekali yang namanya buat trading kan seperti itu kan ya. betul, Oke. betul. Thanks to COVID ya. Jadi COVID pun ada sisi positifnya ya, Pak ya, Nah, bro ya. seperti itu ya. Jadi positif buat trading gitu ya. Ya. Oke, lanjut bro. Jadi kan tadi Bro Kim itu kan sempat bicara atau berkisah mulai di dunia trading sejak tahun 2015 kalau saya tidak salah ya. 2015, ya. Nah, itu tepatnya di usia berapa bro? Saya waktu itu masih usia 19 tahun. 19 tahun. Iya, bro. 19 tahun saya masih kuliah waktu itu. Sebenarnya ya saya flashback juga dulu pertama kali saya kenal trading ini ya. Hmm. Jadi saya tuh dikenalin sama teman sebetulnya. Jadi waktu kuliah Oke. gitu kan, biasalah masih mahasiswa, masih punya, maksudnya tenaganya tuh masih luar biasa sampai detik ini juga sih sebetulnya ya. Nah terus masih semangat gitu mau mau melihat masa depan tuh pengennya kaya gitu kan, pengen sukses dan segala macam gitu. Jadi cari cara gimana biar bisa cepat kaya lah misalkan gitu ceritanya gitu. Nah kebetulan ada teman yang kenalin, lu mau cepet kaya bro katanya gitu, nih trading forex gitu katanya. Nah jadi dikenalin lah dengan trading forex. Pertama kali saya trading itu trading di forex langsung, bro. Hmm. Jadi padahal orang-orang bilangnya forex ini yang paling market yang paling high risk kan. Ya. Jadi katanya kalau mau forex, sebelum forex main di tempat lain dulu lah gitu ya sebelum forex itu. Nah tapi saya dulu langsung pertama kali terjun tuh di forex tahun 2015. Jadi dikenal teman waktu masih kuliah, ada trading forex ini, terus saya cari informasinya ya, saya cari apa yang perlu saya lakukan untuk bisa masuk ke market forex ini. Jadi saya belajar, saya sebenarnya belum terlalu benar-benar belajar, saya cuma tahu bahwa butuh broker dulu awalnya. Oh, oke. Ya butuh broker kan, kalau nggak ada broker nggak bisa trading intinya gitu kan. Nah, Ya, jadi betul. saya trading, saya cari broker, terus dapat, saya deposit. Pertama kali, ini saya ingat banget tuh, pertama kali saya trading, saya deposit $100 bro. Saya deposit $100, tapi saya tradingin satu lot. Amsyam dong saya, ya. saya ingat banget tuh di pair Euro USD, saya buy satu lot $100 modal, baru open posisi langsung minus $40. Saya bingung kan, langsung kayak lah kok langsung minus $40 ya. Jadi waktu itu saya benar-benar belum tahu, bahkan saya belum tahu ada akun demo. Saya langsung real. Jadi waktu saya daftar itu di brokernya orang brokernya langsung arahin ke akun real gitu loh. Jadi saya belum dikasih tahu ada akun demo, saya nggak tahu apa itu lot, saya nggak tahu apa itu leverage, saya nggak tahu itu margin segala macam gitu kan. Jadi benar-benar itu pengalaman pertama saya trading itu langsung loss hitungan menit. $100 saya berharapnya dari $100 ini kan masih muda, $100 ini saya ngarepnya jadi 1.000, jadi 10.000 gitu kan. Ya. Malahan habis dalam hitungan menit gitu. Jadi Jadi ya ceritanya begitulah. modal nekat lah ya bro ya. Modal ya bukan modal nekat, modal nggak tahu gitu. Nggak tahu apa.
Nggak tahu apa-apa, cuma tahunya taruh duit, tradingin satu lot, bisa lagi, kurang ajarnya itu bisa gitu. $100 satu lot tuh bisa gitu, aduh. Oke, gini bro, tadi kan bro cerita, Hmm. karena kan bro tadi ditawarkan oleh teman ya. Oke, Yes, kalau seandainya lu mau cepet kaya, lu trading gitu kan, seperti itu kan. yes. Ini agak menarik nih, statement seperti ini. Karena gini, menurut Hmm. saya, Hmm. justru dengan trading itu bukannya cepet rugi bro, bukannya cepet langsung pilot lah, bangkrut lah, ya you know lah, karena banyak trader ini Yes. yang mayoritas gitu kan, ya amsyong gitu loh. Jadi dia Hmm. malah jatuh miskin lah, aset yang ada Yes. malah justru dia jual lah, kan seperti itu kan. Jadi bisa Yep. dikatakan bertolak belakang dengan statement yang tadi bro katakan dari anjuran dari teman bro itu seperti itu kan. Nah, Ya, menurut bro itu gimana tuh? Dengan statement seperti itu, memang banyak sampai saat ini pun pasti ada statement seperti itu. pasti, Dari zaman pasti, saya pun ya. juga ada seperti itu gitu loh. Hmm. Hmm. Iya kan? Yep. Nah, jadi kalau trading ya menurut saya itu sebetulnya kita tuh kayak kerja juga sih sebetulnya ya. Jadi trading ini kalau orang bilang mau passive income dari trading itu mustahil. Passive income dari trading itu udahlah jangan percaya teman-teman. Itu aduh udahlah gimmick marketing. Nah, jadi kayak kerja sih menurut saya itu kayak kerja karena ya kita harus buka chart, kita analisa, kita sampai ke decision making, kita memilih mau buy Ya, atau sell gitu kan. betul, betul. Nah, jadi itu namanya kerja gitu. Kita tetap duduk di depan komputer kita atau tetap HP kita, depan laptop kita gitu kan. Kita analisa, kita bekerja gitu kita. Nah, jadi kalau dibilang cepat kaya atau tidak, uh, nggak cepat kaya sebetulnya, tapi kita bisa jadi kaya dari sini gitu. Nah, tapi nggak cepat karena ada prosesnya. Prosesnya itu apa? Dari mana? Dari kita dari awal yang benar-benar nggak tahu apa-apa, ya kita belajar, itu panjang prosesnya. Sampai kita bisa trading, sampai bisa konsisten profit. Nah, itu lebih susah lagi tuh. Jadi ada dua stage-nya itu. Dari awal kita belum tahu apa-apa, terus kita mulai belajar, sampai udah selesai belajar, kita udah mungkin ada pengalaman, udah pernah merasakan margin call, udah pernah profit gede, atau segala macam, sampai kita bisa konsisten di tahap keduanya itu. Sampai kita bisa konsisten jadi trader. Ya, Kalau udah ngomongin konsisten, itu proses juga. Itu nggak cepat kaya juga ceritanya. Jadi kalau berharapnya cepat kaya dari trading, itu salah sih. Mindset yang salah menurut saya gitu. Karena kita bisa jadi greedy kalau kita punya mindset ya, mau cepat kaya dari trading. Nah, tapi trading forex kan tetap beresiko kan, banyak orang amsyong dari trading forex. Tapi kenapa tetap kita mau trading gitu? Maksudnya kenapa tetap kita mengencourage orang untuk trading? Ya karena sebetulnya trading itu bisa memberikan income yang nggak ada limitation ya sebetulnya bagi saya. Jadi misalnya kita ngomongin berbisnis nih, kita berbisnis, kita buka usaha, itu kan kita punya misalkan sales setiap bulan, itu kurang lebih kan fix tuh. Misalkan kita satu bulan ya, salesnya 50 juta, bulan depan kan kurang lebih akan sama salesnya tuh, nggak akan naik terlalu jauh, nggak akan turun terlalu jauh, paling naiknya 10%, 20%, segala macam. Rata-rata jadi fix juga. Apalagi kita kerja punya gaji, itu kan fix tuh gaji. Nah tapi kalau trading forex, ya kita bener-bener the sky is the limitation untuk income-nya gitu menurut saya. Karena ya misalnya awal kita trading nih $1.000, kita deposit account $1.000, kita trading udah profit gulung-gulung sampai 2.000, nextnya itu ya, bisa, kalau kita ngomongin persentase dari 2.000 itu bisa compounding, bisa bukan hasilnya tuh secara uangnya akan berbeda $1.000 dan 2.000 itu untuk profit itu bakal beda, dan begitu terus. Jadi ada namanya snowball effect. Jadi kayak bola salju bergulung gitu kan. Nah, ya, itu kalau itu terjadi terus, ya udah sebenarnya nggak ada limitation ya untuk kita yes, bisa make money dari trading forex. Makanya saya percaya juga dari GIC Trade tetap encourage orang untuk trading. Kami juga dari Trading Academy tetap encourage orang untuk trading karena ya benar-benar kita bisa make money dari manapun, dari HP doang, dan ya. limitation untuk income-nya itu tidak ada batasnya gitu. Betul bro. Jadi gini, saya coba pernah baca sebuah artikel ya, karena memang kenapa seperti yang tadi bro katakan, memang untuk cara cepat kaya di trading forex itu hanya semacam kayak bullshit. Dalam arti bullshit ini kita perlu segala sesuatu perlu ada yang namanya proses ya kan, seperti itu. Betul. Karena Betul. kenapa? Di dunia forex ini memang profit potensialnya ini memang sangat besar sekali, yaitu kurang lebih Betul. sekitar 6 billion ya, $6 billion. Itu adalah Bahkan profit sebenarnya potensial kan yang kita raih dalam sekali kita trading seperti itu. yes, Di betul sekali. forex terutama seperti Betul. itu. Maka
masa dengan begitu besar value-nya, masa kita nggak mau ambil sedikit saja dari peluang seperti itu? Betul. Kan? Itu dia. Betul. Itu dia. Makanya itulah yang membuat dari generasi saya, terus generasinya Bro juga, dari kan itu sampai saat ini pun masih ya gimana caranya kita bisa bukan secara tidak langsung menaklukkan market, tapi kita mengikuti irama market kan seperti itu ya. Bro, Betul. ya? Kita harus mengikuti irama market. Betul, Bro. Betul. Nah, sekarang begini, kita tidak lepas dari yang namanya di Indonesia, ya. Nah, Di Indonesia ini kan memang mayoritas adalah Muslim. yes. Banyak nih waktu zamannya saya, mungkin saat ini juga tidak ada perubahan, itu banyak juga yang mengatakan bahwa trading forex itu adalah judi, Bro. Nah, menurut Bro itu gimana nih? Menurut pandangan seperti itu, bener nggak? Kalau trading forex itu judi? Menurut saya ini kayaknya orang-orang yang udah lost dari forex nih yang bilang judi nih biasanya. nggak cuman dari Muslim kayaknya, dari orang yang non Muslim pun kalau ya gitu. Nah tapi gini kenyataannya ya, kalau dibilang trading forex itu judi, satu yang saya mau bilang adalah kalau saya sekarang nih, saya kan trading forex saya, jadi saya penghasilan saya itu salah satu dari forex gitu ya. Nah jadi kalau saya lapor pajak, saya datang ke kantor pajak, saya bilang loh, saya ini trader forex, saya mau bayar pajak. Orang pajaknya tuh langsung ngerti. Oh, Bapak bakalan kena, saya kenanya pasal PPh final segini-segini gitu. Pokoknya ada UU-nya yang mengatur kalau Ada pasal khusus lah ya. Ya, pasal 36 kalau salah tahun 2008 yang bilang kalau memang perdagangan foreign exchange, ini kan kita ngomongin mata uang kan, foreign exchange itu ada kita jadi wajib pajak gitu. Nah, jadi itu satu poin kuat gitu, yang dimana berarti sebetulnya negara kan udah mengakui bahwa trading forex ini legal gitu. Nggak pernah kan misalkan kita pejudi nih, kita dapat duit dari judi blackjack. Terus kita ke kantor pajak bilang, saya ini judi blackjack. Nggak mungkin kan. Nah, itu udah beda banget kan, dari standpoint dari hukumnya gitu, dari legalnya. Nah, kedua mungkin memang, kalau ngomongin soal ini mohon maaf kalau agak sensitif, tapi kalau ngomongin dari soal judi dari haram atau tidak gitu ya misalkan ya, kita pun broker-broker sekarang udah banyak gitu yang udah datang ke MUI untuk bawa fatwa bahwa trading di forex itu halal jika ada account yang syariah gitu. Nah jadi kan sekarang udah banyak mulai broker yang bawa akun syariah kan. Nah itu semua karena ada dari fatwa MUI, makanya mereka berani bilang ini akun syariah gitu. Nah jadi menurut saya kalau dibilang judi itu dari legal point, legal standing juga sudah tidak judi. Dari haram atau halalnya pun dari MUI sudah bilang, ada fatwanya bahwa itu tidak haram. Kalau teman-teman nggak percaya silakan Google deh. Ya kita sekarang udah teknologi gampang kan, di Google aja deh. Kalau nggak percaya tinggal di Google. Itu udah bukan saya ngomong gitu, itu MUI yang ngomong sama negara sendiri yang ngomong gitu. Nah, terus kalau masih nggak percaya gitu, masih bilang bahwa trading itu judi, oke lah udah kolot banget nih ya. Tapi coba deh dibayangin di kehidupan kita sekarang nih, yang bukan kita ngomongin kalau judi itu kan antara benar atau salah gitu kan. Atau mungkin antara kita bisa rugi atau tidak rugi. Gitu ya, kalau ngomongin judi gitu kan. Nah, kalau kita misalkan nih mulai berbisnis, itu kan bisa untung dan rugi juga kan. Lah berarti entrepreneur itu pejudi semua dong. Gitu kan. Nah, atau misalkan kita kayak maksudnya dalam kehidupan sehari pun kita memilih untuk mengambil keputusan satu dan yang kedua. Yang satunya bisa mengambil rugi kita di masa depan. Kita nggak tahu tuh masa depannya. Bisa misalkan kita hari ini kita keluar mau nge-gym, tiba-tiba ternyata nge-gym malahan patah tulang gitu, atau ototnya cedera, itu kan rugi kita kan. Nah, masa berarti itu judi juga gitu. Kalau kita ngomongin legal dari sisi judi ini adalah rugi atau untung gitu, kan nggak begitu ceritanya gitu. Nah, jadi ya janganlah kalau kita bilang kalau trading dan segala macam itu judi gitu. Memang ini ngomongin uang gitu ya, memang sensitif. Tapi kalau memang dipaksain untuk bilang judi, nah itu kalian maksudnya ngomongin ini trading forex itu judi atau tidak, buktinya tuh mana itu kalau ini tuh judi gitu, bisa dibuktiin nggak gitu.
Oke. Kalau kalau menurut saya ini pandangan saya secara personal ya bro ya, untuk masalah Hmm. trading forex ini judi atau tidaknya. Jadi gini, Hmm. jika nanti you trading, tapi you Yes. hanya actionnya itu by feeling gitu loh, no Iya, itu. analysis, no prediction, Yes. that's Yes. your judi, gambling. Tapi jika Yes. you action, you pakai prediksi, you pakai Yep. analisa, baik analisa teknikal Yep. maupun analisa fundamental, your business. Itu kalau menurut saya seperti itu, Betul. bro. Ya. Yes, saya juga setuju Apalagi seperti itu. seperti yang bro katakan tadi, memang kita di Indonesia ini pasti sudah ada yang namanya fatwanya, fatwa dari MUI-nya itu mengatakan bahwa memang trading forex ini diperbolehkan seperti itu, Yep. ada akadnya seperti itu. Jadi ya Hmm. kita kesampingkan dulu yang namanya judi seperti tadi bro katakan seperti itu. Kalau memang Nah, ya menegaskan segala sesuatu memang di hidup kita ini ya judi, kita mempertaruhkan waktu kita untuk apa? Untuk income, yep. Untuk income. Betul. untuk choice atau peluang ya. Betul. Yang macam-macam lah seperti itu. Betul. Nah, oke bro, lanjut bro. Ya. Makin hangat sepertinya ini bro. Bicara kita. Iya nih. Iya. Oke gini, tadi kan bro katakan bro bisa dikatakan karena ditawarkan oleh temen ya terjun di trading forex seperti itu kan. Cuma tadi kan bro sempat berkisah tidak tahu istilah forex, istilah trading dan macam-macam seperti itu. Nah sekarang gini, agar nanti kaum milenial yang lain yang berkeinginan nih atau berencana ingin terjun di dunia forex atau terjun di dunia trading. Nah, Oke. menurut bro ini langkah awal atau step pertamanya ini yang harus dilakukan itu seperti apa bro? Hmm. Jadi kalau memang teman-teman yang masih pemula sekali gitu ya, belum Ya, mengerti betul. sama sekali dengan trading forex dan segala Ya. macam, mungkin ada baiknya kalau sebelum, jadi gini, kalau saya pribadi saya juga punya prinsip yang belum terbentuk di tahun 2015, tapi udah mulai terbentuk setelahnya. Nah, jadi saya punya prinsip kalau Oke. sebelum lebih baik gitu ya, lebih baik sebelum kita menaruh tenaga kita, waktu kita, atau bahkan uang kita di suatu tempat, ya kita research dulu nih. Ini industri, apapun itu, industri ini bisnis modalnya bagaimana, cara bekerja gimana, siapa aja orang-orang yang mungkin jadi public figure di bisnis di industri tersebut dan segala macamnya. Jadi kita melakukan PR kita dulu tuh. Kita research dulu. Nah, itu kita research dulu biar apa? Biar kita punya understanding, kita mengerti akan apa yang kita taruh uang kita di dalamnya gitu. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung kan, enggak. Ya itu jelas hal yang sangat ceroboh gitu, yang saya lakukan dulu pertama kali gitu. Itu belajar dari pengalaman gitu. Nah, jadi teman-teman bisa coba ya again dari HP kita Google aja apa itu forex, apa yang dibutuhkan untuk trading forex. Mungkin ada penjelasan-penjelasan atau kayak istilah-istilah yang kurang dikenal gitu kan, kayak misalkan ada mungkin teman-teman perlu belajar tentang lot sizing, jadi jangan melakukan kesalahan yang sama yang saya lakukan dulu. Jadi belajar dulu apa itu lot size gitu kan, terus belajar apa itu leverage, terus apa itu jadi forex ini bergeraknya naik turunnya itu berdasarkan apa, ada yang namanya pips. Nah itu teman-teman bisa coba pelajari semua, cari di Google, ketik aja tuh apa itu leverage, apa itu lot size, apa itu pips dan segala macamnya. Pasti infonya udah ada semua. Nah jadi tinggal kitanya zaman sekarang itu bener-bener tinggal kita niat aja deh. Kita niat cari apapun itu pasti dapat. Betul. Mau kita belajar apapun, mau kita jadi apapun lah, itu pasti dapat selama teman-teman semua niat. Iya, betul. Nah, pasti gini ya, namanya trading ini kan target utama kita atau planning kita adalah mencari profit ya, bro ya. Ya, nah, untuk tingkat profit ini pasti mempengaruhi ya seperti bro tahu lah di dunia trading kita, di broker kita ini kan ada yang namanya pialang ini membebankan sesuatu atau biaya. Ada biaya swap, ya kan, biaya commission dengan spread yang melebar seperti itu. Nah, betul. Ya pasti kan untuk para trader ini ingin mencari gimana pialang yang justru tidak membebankan hal-hal tersebut, ya. Nah, saya informasikan juga nih, hanya tambahan aja bro, kalau di JC memang itu tidak ada yang tradingnya nyaman nih bro. Jadi tanpa biaya komisi, tanpa biaya inap atau biaya swap, ya kan. Spreadnya rendah seperti itu ya. Alright. Dan lebih hebatnya lagi itu di GIC ini para trader ini bisa trading menggunakan yang namanya IA atau expert assessor, itu kan, ya, atau robot. Nah, cuman gini, kembali lagi ke menurut pandangan bro James ini,
sekarang memang banyak nih yang menawarkan sinyal trading, yang menawarkan trading otomatis atau robot seperti itu kan. Itu terkadang membuat effort kita untuk trading itu seperti berkurang. Itu kalau menurut saya. Iya, Nah, yep. yang bagus menurut Bro Kim itu bagaimana menyikapi dari dengan banyaknya sinyal, terus banyaknya IA, nah seperti itu Bro. Menurut Bro Kim itu seperti apa Bro? Oke. Nah, jadi ya, saya sebenarnya tidak menentang EA atau robot, karena saya sendiri mau pakai, dan saya juga berusaha bikin sendiri gitu. Jadi ya kan enak sebetulnya. Kan tadi saya bilang tuh, trading kan kita active income, kita kayak kerja gitu kan. Kita harus menganalisa segala macam. Nah, tapi gimana kalau ternyata ada caranya, kita nggak perlu analisa sendiri, ya udah suruh robot aja gitu kan. Yang 24 jam, nggak perlu tidur, kita nggak perlu matiin, yang penting kita punya private server dan segala macam, dia jalan terus. Nah, itu kan perkembangan teknologi gitu kan. Menurut saya itu perkembangan teknologi. Kalau orang mulai pakai EA, pakai AI mungkin, atau robot gitu ya. Nah, tapi yang jadi problem adalah dengan adanya teknologi tersebut, biasanya orang tuh jadinya males, terlena, nggak mau berusahanya itu, gitu ya. Nah, tuh saya suka pakai perumpamaan tuh, kita kalau trader ini bisa diumpamakan kayak pilot sebetulnya. Pilot itu dia waktu nerbangin pesawat awalnya itu manual, sampai udara di atas baru dia autopilot. Itu kan dari proses dia terbang sampai autopilot itu yang satu hal di satu sisi dia tuh tetap kerjain tugasnya dia, baru sampai di satu titik dia jadi autopilot. Nah, dan sebelum dia jadi pilot tuh kan dia sekolah dulu segala macam gitu ya. Dia belajar untuk menggunakan pesawatnya. Nah, trader juga harusnya seperti itu, sama gitu. Kenapa kenapa kita harus seperti itu? Biar ketika autopilot kita nih, si robot kita ini lagi error ya, lagi rusak, dan kita tahu kalau kita ngomongin teknologi itu pasti ada bug-nya, ada error-nya gitu ya. Kita sebagai pilotnya atau tradernya gitu ya, bisa intercept, bisa ngerti apa yang harus dilakukan kalau software itu tuh lagi error gitu. Jadi kita bisa pegang kendali. Nah, problemnya adalah kalau udah ada autopilot, orang tuh jadi males, dan ketika dia robotnya itu memang ada bug dan error, jadinya malfunction, ya kita sebagai tradernya nggak bisa apa-apa gitu. Itu celaka banget pasti. Dan banyak sekali udah pengalaman saya juga. Sekarang kan IE udah banyak, robot udah banyak kan. Nah, saya juga punya anggota keluarga lah, punya teman yang pakai IE, dan mereka belum benar-benar ngerti trading. Percaya aja sama robotnya, taruh uang gede, miliaran, ya habis. Ya habis gitu. Kenapa ya? Karena awalnya robotnya function, bergerak dengan bagus gitu. Bekerja gitu. Menghasilkan profit gitu. Terlena, top up lagi misalkan gitu kan, kasih gede lagi, lama-lama habis. Itu kan karena memang kita tradingnya, kenyataannya adalah sehebat-hebatnya kita trading, sehebat-hebatnya ada robot pun pasti ada masa-masa yang lagi rugi gitu. Nah, kendalanya kalau robot, dan saya juga bikin robot sendiri gitu. Nah, kendalanya kalau robot itu dia tuh kan aktif 24 jam tuh. Jadi kalau kita tinggalin, dia jalan terus. Kalau dia lagi error, ya error itu sampai habis gitu. Error itu sampai bersih kita akun kita nggak bisa intercept gitu. Nah, itu celakanya kalau kita nggak ngerti apa-apa. Bayangin orang awam nggak tahu sama sekali, udah terlena sama robot, atau lagi rugi terus, kan dia langsung cuman melongo doang tuh, ngeliat duitnya hilang di depan mata. Tapi kalau kita trader, kita ngerti, wah ini robotnya lagi error, ya udah kita berhentiin, dan kita trading sendiri, tunggu keadaan marketnya lagi cocok dengan keadaan robot yang kita pakai, baru kita nyalain lagi gitu. Nah, jadi makanya kita tetap harus belajar supaya apa? Ujung-ujungnya untuk diri kita sendiri, biar kita profitnya bisa lebih maksimal. Dan saya tidak menentang robot gitu. Betul. Ya memang namanya ketanggihan teknologi, memang kita nggak bisa bendung ya bro ya. Kita harus harus mengikuti ya perkembangan teknologi. Yes, betul. Intinya kita harus bermodalkan juga ya, kita harus sedikit banyak kita harus menguasai yang namanya ilmu trading ya, seperti bagaimana when to sell, when to buy-nya, bagaimana cara prediction, bagaimana caranya analisa, itu harus mau tidak mau ya kita harus punya gitu loh, harus punya dasar tersebut kan, seperti itu ya. Oke, nah sekarang banyak nih broker-broker atau pialang-pialang yang menawarkan dengan sistem trading yang bermacam-macam ya, seperti itu. Nah, menurut Bro Kim ini modal idealnya untuk orang awam nih yang baru mau terjun di dunia trading, itu modal idealnya itu berapa bro? Kalau menurut bro? Jadi untuk jawaban ini kayaknya sebetulnya saya lebih senang itu kalau modal, kalau ngomongin modal gitu ya kan, again
Kita ini kan maksudnya tiap-tiap orang punya Betul. kemampuan finansial yang berbeda-beda. Berbeda-beda, betul. Ya, berarti punya risk management atau risk appetite Ya, yang berbeda juga gitu ya. betul. Nah, jadi yang paling baik menurut saya itu adalah ya kita trading itu dengan menggunakan kita tahu bahwa uang modal yang kita tradingkan itu sebetulnya udah siap-siap hilang gitu. Kenapa? Ya. Karena again this is a market yang very high risk gitu ya. Yes. Kalau saya bisa bilang bahkan forex ini yang terbesar risikonya di dunia trading, di instrumental keuangan yang lain tuh forex itu yang paling gede gitu risikonya. Nah, jadi kita harus menggunakan uang yang siap hilang. Yang berarti uang itu tidak boleh uang hutang, nggak boleh uang pinjaman online, nggak boleh uang susu anak, nggak boleh uang bulanan, nggak boleh uang cicilan gitu ya. Nah, jadi pakailah uang seperti itu. Nah, tapi idealnya menurut saya itu adalah kita harus realistis juga. Realistisnya di mana kita harus lihat. Jadi kita kan trading itu berharapnya kita bisa kalau saya pribadi saya tuh berharapnya di trading saya bisa at least memenuhi kebutuhan kehidupan saya. Nah, jadi realistisnya adalah lihat cost atau expense pengeluaran kita bulanannya berapa gitu. Nah, dari pengeluaran kita itu kan fix tuh rata-rata kan. Kita sebulan kan pengeluarannya gitu-gitu aja gitu. Masa Ya, tiba-tiba betul. bulan ini 10 juta, bulan depan tiba 100 juta, itu kita ngapain gitu kan. Nah, jadi harus lihat dari pengeluaran kita. Nah, dari pengeluaran kita itu kita ambil angka aman yang kalau saya suka saya bilang tuh saya sebagai angka nyaman saya, di mana saya angka nyamannya adalah return yang saya bisa expect dari forex ini dalam 1 bulan at least itu 20%. Nah, berarti misalkan expense saya 10 juta sebulan. Saya butuh return 20% dari modal ya yang didepositkan gitu kan. Nah, berarti 10% dari berapa modalnya dari 20% itu 10 juta. Berarti kan sekitaran 50 juta gitu kan. Nah, itu realistisnya gitu. Untuk kita bisa dibilangnya trading for living gitu ya. Jadi kayak kita trading at least memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, jadi itu untuk realistis angkanya. Tapi yang paling bagus adalah yaitu pakailah trading uang yang memang kita siap hilang di Betul. dalam market ini. Gitu. Betul, benar. Memang terkadang ada yang salah jalan ya, seperti yang tadi Bro katakan itu hanya ingin trading ya, bela-belanya sampai pinjaman online, sampai Kan mau cepat kaya gitu ceritanya. seperti itu kan. Cepet kaya malah habis. Malah amsyong ya kan, pinjamannya Iya. malah disatukan seperti itu kan. Itu dia problemnya. Banyak banget juga Betul. yang lapor ke kita gitu. Ya, makanya kalau yang namanya kita investasikan modal di dunia trading, ya kita berharap, kita bukannya berharap, itu berarti uang yang udah siap hilang, seperti itu. Yep. Memang seperti itu. Memang benar-benar yang uang yang benar-benar idle, uang yang benar-benar free ya, seperti tidak menyangkut masalah kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lain-lainnya ya, seperti itu. Yep. Oke, nah kembali lagi untuk masalah kaum milenial atau kaum pemula yang mau terjun di dunia trading kan, seperti itu kan pasti banyak halangannya lah, banyak rintangannya, dan terutama kalau di zamannya saya ini kan banyak nih yang terlalu nafsu lah, terlalu percaya diri lah, terlalu pokoknya banyak yang effort yang negatif kalau di dunia trading seperti itu kan. Nah, saya ingin mau dengar pandangan dari Bro ini dari mewakili kaum milenial. Apakah dengan kaum milenial saat ini untuk mengenal dunia trading ini baik yang milenial kan biasanya terkenal dengan ambisius ya, terus semangat, terus ingin mencoba dunia yang baru kan seperti itu kan. Nah kalau menurut Bro Kem sendiri, pandangan Bro menurut kaum milenial ini untuk terjun di dunia trading ini bagusnya harus seperti apa? Dengan kondisi yang tadi saya katakan, dengan ambisius lah, dengan yang banyaknya semangat lah, yang ya seperti itu lah Bro. Nah, jadi sebenarnya kalau trading ini kenyataan di lapangan gitu ya, yang saya lihat juga. Betul. Sebetulnya lebih banyak trader tuh loss, kalau saya bisa bilang. Untuk awal-awal tapi. Jadi kalau yang baru awal terjun, rata-rata tuh rugi. Bahkan saya sendiri kan saya termasuk salah satunya. Karena dulu saya trading $100 langsung habis dalam hitungan menit. Berarti saya rugi dong. Berarti saya termasuk ke mayoritas orang yang rugi di awal-awal trading. Nah tapi, kalau kita ngomongin yang sudah, kalau bisa saya bilang yang jam terbangnya itu udah tinggi, yang udah mungkin di atas 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah itu biasanya mereka tuh udah
udah tidak masuk bagian yang rugi ini lagi, malahan yang udah yang profit konsisten gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sepantaran saya dan Bro Nur Hakim, ya. Nah, jadi untuk kalian-kalian yang memang memutuskan nih mau jadi trader, ya again, kalian harus terima kenyataannya bahwa ada proses yang harus dilalui gitu. Ada prosesnya kalau di mana most likely kemungkinan besar kalau kalian baru pertama kali terjun itu bakal rugi dulu. Bakal rugi dulu, tapi jangan sampai bilang jadinya trading itu judi gitu. Berusaha lagi, lanjut terus, ya. Lanjut terus, belajar lagi, cari ilmunya, ya. Cari jam terbangnya juga, ya. Jangan kadang-kadang ada orang kayak gini. Semangatnya itu cuma semangat ikut workshop, ikut seminar, ikut kayak gini-gini gitu ya. Tapi nggak praktek, nggak trading gitu. Buat apa? Buat apa juga gitu kan. Jadi ya jangan cuma belajar teori, jangan cuma dengerin orang ngomong, jangan cuma liatin di sosial media, tapi terjun juga. Buka akun real, trading. Jadi punya jam terbang. Nah, kumpulan dari ilmu teori yang kita punya dan jam terbang kita itu yang bisa bikin kita keluar dari mayoritas yang rugi dari trading ini. Dan nanti kita bisa profit konsisten setelahnya. Nah, itu semua datang dari mana? Dari diri kita sendiri. Ya itu semua keniatan dari kita. Kita nggak bisa berharap cari online course yang paling hebat di dunia, cari mentor yang paling sakti di dunia, nggak bisa cari metode yang holy grail kalau saya bilang, atau yang benar-benar 100% bisa bikin profit, itu nggak ada. Holy grailnya itu dari diri kita sendiri dengan trading plan yang kita punya, yang dimana itu semua terbentuk dari proses ketika kita baru awal mulai belajar itu sampai kita prakteknya digabungin, nah itu holy grailnya. Nah jadi enjoy the process, don't give up, dan ya terus belajar. Yes, betul. Oke bro, menarik bro. Tadi kan bro katakan memang mayoritas bisa dikatakan 90% lah. 90% trader yang ada itu loss, ya, seperti itu kan. Nah, ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Nah, melihat bukan peluang ya sebenarnya, melihat kenyataan yang ada seperti ini, makanya JC bukannya membuka ya, ini menyediakan. Kalau di JC ini kan membernya bisa memilih sebagai trader. Mungkin kalau seperti bro atau seperti saya mungkin lebih memilih sebagai trader. Tapi terkadang kalau orang yang sudah jenuh, sudah tanpa titik nadirnya, dia sudah frustasi, nggak mau trading lagi. Nah, di JC ini bisa menjadi sebagai market maker, ya. Market maker. Ya dia hanya menaruh modalnya saja, dia hanya menerima orderan dari para trader ya, seperti itu. Jadi LP gitu ya, bro? Betul, ya? LP lah, secara tidak langsung seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu sudah disiapkan oleh JC. Jadi para membernya itu bisa memilih sebagai trader atau memilih sebagai market maker seperti itu. Oke, bro. Tadi kan bro katakan sudah terjun di dunia trading itu sejak tahun 2015 ya kalau saya nggak salah. Yep. Bisa cerita sedikit bro, pencapaian tertinggi atau perolehan yang terbaik menurut bro itu bisa ceritakan ya. Saya berharap dengan cerita bro ini kaum milenial dan generasi saya mungkin yang sudah lewat ya seperti itu bisa benar-benar tertarik, bisa benar-benar tertantang atau benar-benar berkeinginan untuk terjun di dunia trading bro. Bisa ceritakan bro. Alright. Kalau kita ngomongin hasil profit itu kayaknya udah bosen ya. Kayak kalau di luar sana pun mentalnya pun maksudnya profitnya tuh ya kalau saya ngomongin tentang profit satu hari kadang-kadang saya bisa profit 50 juta dalam satu hari. Bisa saya pernah paling gede itu satu minggu saya dapat 200 jutaan. Itu tertinggi saya sampai sekarang dari dulu gitu ya. Nah, itu dalam satu minggu ya. Tapi ya sisi lainnya juga sebetulnya ya itu. Ini kan market yang resikonya tinggi, tapi betul. Punya peluang yang gede juga kan. Maksudnya rewardnya juga gede gitu. Nah, cuman saya juga pernah paling gede satu hari itu saya hilang sekitaran 50 juta juga gitu. Dalam satu hari. Itu paling gede saya ruginya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang profit loss, ya banyak lah. Dan di atas saya pun masih banyak. Ada yang udah miliaran gitu kan, udah ada yang mungkin triliunan, saya nggak tahu juga ya. Kalau triliun apa udah pasti institusional kayaknya, udah kayak bank-bank gitu ya. Nah, tapi ya cuman yang saya rasa yang paling saya senang dengan pencapaian saya dapat dari trading ini adalah saya punya kehidupan. Nah, jadi ini bukan berarti saya mendorong teman-teman untuk tidak kerja setelah untuk trading, jadi cuma trading for living.
Tapi ya memang yang saya rasakan ketika saya udah mulai trading adalah saya jadi tidak perlu untuk ya gitu, kayak misalkan saya jadi live on my values. Jadi saya hidup dengan nilai saya sendiri, ya. Saya nggak perlu harus submit ke misalkan saya punya atasan saya hanyalah market, bos saya market gitu ya. Nah itu saya seneng gitu. Jadi kayak dari dulu tuh saya tuh tidak senang kalau saya nggak suka kalau saya harus ngikutin perintah lah, atau memang anaknya rebel gitu ya. Memang anaknya tuh agak rebel gitu. Jadi dan trading ini bisa memberikan saya kesempatan untuk ya gitu, saya tidak perlu lapor punya atasan atau apapun. Saya nggak perlu yang harus kerja dari jalan dari rumah ke kantor jam 8 pulang jam 5 sore gitu gitulah. Nah itu yang saya paling senang dari trading ini. So trading for me the biggest pleasure is untuk memberikan saya time freedom dan space freedom. Jadi saya bisa kerja itu benar-benar kapanpun saya jeda saya, ya. Saya bisa aja hari ini nggak mau kerja gitu, nggak mau trading, ya terserah saya gitu kan. Saya nggak perlu laporan ke siapa gitu kan kalau saya nggak mau trading gitu kan. Nah saya bisa kerjanya tuh nggak harus di dalam ruangan kantor ini. Saya bisa kerjanya tuh kalau saya lagi mau pergi liburan ya sambil trading dari HP ya bisa gitu. Nah itu yang benar-benar kalau bagi saya itu achievement yang saya dapat dari trading itu. So I can trade whenever I want on my own circumstances wherever I want gitu. Jadi dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan seperti apapun yang saya mau, saya bisa trading. Itu yang paling saya senang. Yes, bener bro. Memang dunia trading itu dari zamannya saya sampai saat ini, mungkin sampai ke depannya nanti, memang yang namanya dunia trading itu ya tidak untuk orang-orang yang nggak mau dikatakan, nggak mau terkekang, nggak mau dibatasi oleh waktu, ya, betul. nggak mau dibatasi oleh penghasilan, ya kan, seperti itu kan? Yes, betul. Nggak mau dibatasi yang namanya tempat, ibaratnya gue mau kemana aja, gue mau ngobrol dengan siapapun, gue mau dapat penghasilan berapapun, ya suka-suka gue. Yes, betul. Dari sini trading kan, seperti itu ya bro ya? Yes, betul. Itu dia. Seperti itu. Oke, nggak terasa juga bro. Terakhir nih bro. Nah, mungkin ada satu kata-kata yang menurut bro itu semacam kayak kunci pamungkas lah, misalkan seperti itu, agar yang tadi kembali dunia yang baru mau terjun nih, dunia trading nih, biar dia tidak maju mundur lah ya, tidak ragu-ragu untuk memulai trading ini. Itu ada menurut bro kata-kata yang menurut bro itu bagus gitu bro, biar benar terjun langsung di dunia trading itu seperti apa bro? Untuk terjun ke dunia trading gitu ya? Iya. Kata-katanya yang tadi saya bilang, kalau teman-teman mau punya penghasilan tanpa batas, ya trading adalah tempatnya gitu. Kalau teman-teman mau dengan keterbatasan modal dari modal kecil, ya mau jadi gede modalnya, itu tidak ada di tempat lain kecuali di trading. Cuman di trading yang bisa memberikan kita dari modal kecil bisa jadi gede. Yes, betul. Jadi semacam kayak prinsip ekonomi ya bro ya. Modal kecil, untung besar gitu bro. Ya kan? Betul, itu dong, itu dia. Bukan dari modal gede malah habis gitu, jangan. Oke, bro. Susah BEP-nya. Kita ada pertanyaan bro, ya. Ada pertanyaan dari. Yep. Oke. Ini ada dari Rama Aika. Sekarang kan zamannya trading, ya. Gimana tentang trading kripto menurut Mas Bro? Sekarang memang ada trading kripto, ada trading forex, ada trading saham ya. Nah, betul. Menurut Bro sendiri, pandangan Bro sendiri ya, trading kripto itu seperti apa Bro? Kripto ya, kalau kita ngomong kripto ini sebetulnya memang ya tadi udah saya mention juga di awal kan, kalau trading ini terangkat karena ada kripto juga sih, karena benar-benar booming sekali gitu ya, booming banget tuh. Nah kalau kita ngomong kripto itu bakalan kayaknya butuh sesi baru deh kalau ngomongin kripto doang gitu ya, karena memang banyak sih penjelasannya gitu. Nah tapi kalau teman-teman ini kayaknya penasaran tentang kripto kan, yang saya bisa bilang di kripto itu adalah kripto itu dunia baru lah sebetulnya, dunia baru yang baru muncul di sini dan memberikan memang opportunity yang baru juga gitu. Nah tapi harus hati-hati dengan dunia baru ini. Yang saya temukan ya di dunia kripto gitu ya, ada dua tipe orang di kripto ya. Ada satu yang tadi
mungkin yang bertanya tadi dia mau trading di kripto, tapi ada yang investor gitu. Ya. Ada yang buy and hold gitu ya. Kita kalau liatin holder Bitcoin lah Ya, segala ya. macam, Dogecoin gitu-gitu ya. Nah, tapi karena dia platform baru ini dan dia memberikan opportunity yang banyak sekali, kita tidak boleh sampai salah menggunakan platform menurut saya. Jadi ada platformnya, kalau di kripto ada platform untuk trading, ada platform yang memang untuk orang yang mau investasi di kripto. Bedanya di mana dua platform ini atau sebenarnya broker gitu ya. Bedanya di mana? Bedanya di mereka ada yang memberikan leverage, ada yang tidak. Kalau mau investasi dimanapun, nggak cuma di kripto, kalau platformnya memberikan leverage, udah pasti nggak bisa investasi. Mati, udah pasti margin call gitu. Kalau berharap investasi dengan leverage gitu. Nah, tapi kalau dia tidak memberikan leverage, ya silakan lah kalau mau berinvestasi. Nah, di tempat yang memberikan leverage, ya udah trading aja, buy and sell. Nggak usah peduli harga Bitcoinnya tiba-tiba terbang 1000%. Nggak dapat buy, kita bisa sell di pucuk. Ya, gitu. Nggak perlu pusing kalau harganya lari naik tinggi, ya kita tetap bisa dapat profit dari penurunan harga kriptonya. Kita sell aja di atas gitu. Nah, jadi itu untuk tradingnya, ya. Dan tadi yang platform untuk investasinya, ya intinya jangan pakai leverage kalau mau investasi. Itu sih untuk kripto yang pentingnya menurut saya sekarang. Oke. Antara forex nih, Bro. Antara forex sama kripto, Nah, ini kan pasti punya risiko, tingkat risiko nih. Karena ya. forex punya risiko sendiri, kripto juga punya risiko sendiri. Yes. Nah, kalau menurut Bro Kim sendiri ini yang masih bisa diminimalisir lah yang namanya risiko kita tidak bisa menghilangkan, tapi kita Yep, bisa betul. meminimalisir yang namanya risiko. Hmm. Ya, menurut Bro sendiri mana yang bisa kita lebih minimalisir? Apakah forex kah ataukah kriptonya, Bro? Tradingnya. Dua-duanya kita bisa minimalisir risiko. Jadi kalau kita ngomongin manajemen risk ya gitu ya, Ya. ya kita tinggal pakai stop loss gitu. Kita tinggal pakai stop loss selesai. Jadi kita tinggal yang penting kita ngerti gitu. Ini harga bergerak dari misalkan harganya 1000 ke 1100 itu berapa poin? Kalau dia gerak ke sana, kita ruginya berapa, kita profitnya berapa. Yang penting kita tahu itu. Makanya belajar dulu sebelum mulai terjun ke marketnya gitu. Itu kita bisa pelajari semua. Kalau harganya dari 1000 ke 1100, kita punya potensial resiko berapa dan segala macamnya itu dalam uang ya, dalam jumlah uang. Nah, itu kita bisa dapat kan. Tinggal dikali aja pips dengan berapa lotnya kan. Sama aja di kripto juga orang itu kayak gitu. Mereka juga ngomonginnya kadang-kadang bahkan banyak broker-broker yang broker forex ya ETF, CFD itu udah masukin kripto juga di anunya, di platformnya kan. Itu kan nanti profit loss-nya dari pips kan. Nah, itu tinggal belajar hitungin aja. Gimana cara ngitungnya. Nah, jadi sama aja sebetulnya forex sama kripto, ruginya tuh atau resikonya kita bisa minimalisir dengan cara yang sama menurut saya gitu. Betul, Bro. Nah, memang GIC ini juga GIC adalah platform yang benar berbasis kripto sebenarnya. Nah, Kriptokrasi ya seperti itu. Jadi kalau nanti sobat trader atau kaum milenial, kawan-kawannya Bro ini ada yang suka dengan kripto, ada yang suka dengan trading forex ya silakan karena GIC juga menyediakan seperti itu. Oke, Bro. Mantap. Karena memang udah lumayan lama juga kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, udah sejam lah. Mantap. Mantap. Oke. Semoga Terima ya. kasih, Bro, atas waktunya, Bro ya. Sama-sama, Bro Hakim. Kita dari JIC yang mudah-mudahan apa yang Bro sampaikan ini berguna untuk kaum Amin. milenial dan yang lainnya yang benar-benar mau terjun dunia trading agar tidak ragu-ragu lagi karena apa? Yep. Semua orang pasti bisa untuk mengambil kesempatan Yes. yang ada yang sudah disiapkan oleh yang namanya market trading terutama di forex. Betul. Oke, Bro. Betul. Oke, Oke, thank you Bro Hakim. Thank you guys. Salam sehat selalu. Salam sehat. Thank you. Thank you. Yang